Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pemangku, yaitu Bapak Heroto Yogo. Baiklah, hari ini saya membacakan hasil rangkuman atau mereview bab 6 dalam bentuk makalah atau artikel tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, kecermatan dalam pengumpulan data sangat penting untuk memastikan hasil penelitian yang valid. Oleh karena itu, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang umumnya digunakan, antara lain: yang pertama, wawancara mendalam atau depth interview. Wawancara mendalam adalah teknik wawancara yang dilakukan dengan tingkat skeptis yang tinggi, seringkali melibatkan probing atau penyelidikan lebih mendalam. Prasyarat penting untuk wawancara mendalam adalah adanya kedekatan atau keakraban antara pewawancara dan yang diwawancarai, serta pemahaman yang baik terhadap budaya, keinginan, dan persepsi orang yang diwawancarai sebelum melakukan wawancara. Penelitian disarankan untuk melakukan pemetaan wilayah terlebih dahulu agar dapat membangun hubungan yang baik dan mengurangi rasa curiga dari orang yang diwawancarai. Wawancara mendalam sering dilakukan secara berulang-ulang menggunakan kuesioner terbuka atau pedoman wawancara dengan pertanyaan yang sesuai dengan situasi, kemampuan, dan ketekunan wawancara sangat mempengaruhi keberhasilan wawancara tersebut. Hasil wawancara seringkali dianalisis dan dicatat oleh pewawancara untuk keperluan analisis lebih lanjut. Adapun kelebihan dari wawancara mendalam antara lain: yang pertama, dapat dilakukan kepada individu tanpa batas usia atau kemampuan membaca. Yang kedua, data yang diperoleh memiliki proaktivitas yang tinggi karena dilakukan secara langsung. Yang ketiga, dapat dilakukan dengan orang yang memiliki pengetahuan yang relevan terkait permasalahan yang diteliti. Yang keempat, dapat memperbaiki hasil dari
metode pengumpulan data lainnya seperti pengamatan atau penyabaran kuesioner. Yang kelima, fleksibel dan dinamis. Memungkinkan penjelasan lebih lanjut apabila dibutuhkan. Selanjutnya, yaitu kelemahan dari wawancara dalam antara lain. Yang pertama, komunikasi yang canggung jika pewawancara kurang menguasai permasalahan penelitiannya. Yang kedua, membutuhkan waktu yang relatif lama dari informan. Yang ketiga, tidak dapat dilakukan kepada orang yang tidak memiliki pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti. Yang keempat, hasil wawancara tidak selalu melengkapi teknik pengumpulan data lainnya. Selanjutnya, pengamatan terlibat atau participant observation. Pengamatan terlibat adalah bentuk observasi di mana pengamat juga terlibat dalam kehidupan atau kegiatan yang diamati. Sebelum melakukan pengamatan penelitian, harus beradaptasi atau hidup bersama masyarakat atau orang yang akan diamati agar lebih memahami kehidupan mereka. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan asli. Selanjutnya, yang C, diskusi kelompok yang terarah atau focus group discussion. Diskusi kelompok yang terarah bertujuan untuk menggali pola tingkah laku, opini, sikap, dan motivasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Peserta diskusi yang memiliki ciri-ciri yang sama dikumpulkan untuk diskusi di bawah pimpinan seseorang moderator. Diskusi dilakukan berdasarkan bahan diskusi yang ditentukan sebelumnya dan memungkinkan penggalian informasi yang dalam dan luas. Yang D, analisis dokumen atau dokumen analisis. Analisis dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang ingin diteliti. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian sejarah atau harus didukung oleh pengetahuan teoritis yang memadai dari penelitian. Setiap teknik pengumpulan data memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing serta dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian yang dilakukan. Demikianlah hasil rangkuman yang saya baca dari mereview bab 6. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.